Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kita untuk kita bersama. Izin kami tadi agak terlambat karena kami tadi kunjungan ke Sentra Insaf Kementerian Sosial mengurusi masyarakat kami yang korban bencana dan kemudian korban narkoba dan sebagainya. Maka kami agak terlambat sekitar 15 menit. Pertama, terima kasih kepada Bang Budi Brando. Kelihatan dari namanya, orangnya cerdas dan berpikir wawasan internasional. Bang Rija ya? Siap. Dari apa yang kelihatannya. Izin pada kesempatan hari ini, terima kasih telah menerima kami lengkap suatu pengadaan yang luar biasa. Dan tentunya kami ingin melaporkan Bang, sebagai DPRD Kota Sibolga, kami sebagai tugas pengawasan, kami sudah melihat ketika bencana terjadi, maka kami laporkan nih, Bang Rija ini. Bang Rija ini kalau tak ada dia, tak jadi rapat ini, tak dimulai rapat. Hari pertama, hari kedua perintah untuk bisa buka bank secara manual. Kemudian ATM bagaimana bisa berjalan. Dan kemudian Pemko Kota Sibolga ragu-ragu pertama pada saat itu adalah tidak boleh melakukan transaksi di Bank Sumut. Maka dengan bantuan Bang Rija hasil diskusi sehingga ada jaminan Bank Sumut mengeluarkan uang sehingga bisa bergulir, dan kemudian termasuk jaminan ke Pertamina untuk minyak dan tidak bisa transaksi, lampu tidak hidup dan sebagainya. Tapi dengan bantuan Bank Indonesia berbagai pokok pikirannya telah disampaikan. Kemudian yang pertama setelah kami laporkan di Bang, yang baik kami sampaikan, yang tak baik kami tinggalkan dia Pak di Musala, di Batu Lobang. Jadi mencari beliau ini pagi aja cari Bang, tidak usah ke kantor carinya, tapi carinya di Kedai. Lebih cepat jumpanya, ngopinya lebih cepat ya. Teman-teman yang hadir ini adalah lintas komisi Bang, 1, 2, dan 3. Harian kami di sini adalah untuk minta dukungan. Siap. Kami memang sudah membicarakan dengan Bank Indonesia perwakilan Sibolga tentang dukungan pembangunan Bandara Ferdinand Tobing. Bandara Ferdinand Tobing pada dasarnya dulu ketika bombardir masuk, itu kajian bandara itu dari Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan kajian bisa nak masuk bombardir pesawat dari Sibolga ke Jakarta. Alhamdulillah masuk. Tapi selain ini kondisinya, selain kondisi politik dan kondisi bandara yang perlu penebalan bandara, itulah informasi dan fasilitas di bandara lainnya. Maka setelah ketemu kami dengan Bank CT dan diskusi dengan Kementerian Perhubungan, ada beberapa hal yang perlu dukungan. Yang pertama adalah bagaimana mendapat dukungan dari kabupaten kota, Tateng, Sibolga, kemudian Madinah, kemudian Tapsel, Sidimpuan, Paluta, Palas. Hal tersebut sudah kami dapatkan. Dari DPRD sudah berkunjung ke sana dan dokumentasi dukungan sudah berada di tangan kami. Dan kami sudah minta bantu Bang Rija supaya mempertemukan kepala daerah ini dan para anggota DPRD. Harus sama-sama membuat komitmen dan sama-sama membuat kira-kira apa langkah kita untuk selanjutnya menghubungi, memasukkan data ke Bappenas, kemudian memberikan ke Komisi 5, kemudian ke Dinas Perhubungan, Kementerian. Dan itu harian kami sih minta dukungan ke bagi Sumatera Utara ini. Itu yang pertama Bang, sehingga nanti sudah Bang Rija sudah melakukan kajian juga. Berapa penumpang yang bisa kita suplai ke setiap harinya. Dan sekarang ini untuk bandara itu sudah terbang, tapi yang terbangnya ke Riau ya, kemudian Pekanbaru. Itu pesawat ATR ya. Ada penerbangan Pekanbaru, ini masih ATR. Harapan kita dengan penebalan lapangan pacu ini tadi, maka masuklah pesawat berbadan lebar. Seperti kata Abang, tidak akan mungkin investasi masuk kalau perhubungannya terganggu, lambat, jauh dan sebagainya. Inilah langkah pertama yang kami mohon bantuan kepada Abang sebagai orang yang yakin dan percaya akan menyukseskan kegiatan yang kami dukung ini. Yang kedua,
bahwa kami yang hadir ini juga sudah berangkat ke Pekanbaru. Pekanbaru ini wilayah Abang. Ketika diskusi sama mereka, wilayahnya adalah di Sumatera Utara. Apa itu persoalan inflasi? Inflasi ikan di Pekanbaru itu 4,5 kalau nggak salah, Bu. Ya? Kemudian si Bolga itu paling tinggi, ini apa dia? Kalau gitu informasinya. Selain cabai, kemudian ada densis dan kemudian ada sisik dan tongkol itu tadi menjadi permasalahan. Mengapa inflasi menurut hemat kami? Kemudian ini banyak yang menilai, apalagi sebelah kanan kami adalah pengusaha perikanan. Ternyata inflasi di Pekanbaru itu akibat stok dari ikan tidak ada, Pak. Pemasoknya dari mana? Dari Sibolga. Sementara kami permasalahannya adalah jaminan untuk pasokan ini ke Pekanbaru ini oleh pemerintah dan perusahaan daerahnya ini tidak ada jaminan. Jadi harapan kami, mohon bantu kami melalui Bank Indonesia mempertemukan pemerintah, perusahaan daerah, DPRD-nya, Pekanbaru dan Sibolga sehingga terjalin hubungan dagang. Sehingga hubungan dagang, kemudian pengusaha-pengusaha kami bisa pasok. Kalau ini tidak dilakukan, maka ikan-ikan ini akan langsung ekspor dia. Kalau udah ekspor, tidak ada tinggal di Sibolga di pasar itu. Mengapa? Karena kastori-kastori kirim langsung. Kastori-kastori kita kirim langsung ya. Jadi keistimewaan Sibolga ini ikannya tidak hanya dari Sibolga, tapi dari Aceh, Sumatera Barat, masuk ikannya termasuk belawan, Tanjung Balai. Musim ini ke Sibolga dikirimkan dan Sibolga menjadi sentra dia. Dan kami sudah bangun pasar ikannya, pasar ikan modern kami. Dari situlah ikan-ikan ini kita suplai, masuk kita suplai, Bang. Mungkin abang tahu daerah Banda Aceh yang masuk ke Sibolga beribu-ribu ton, sehingga terbantulah masyarakat Aceh. Maka harapan kita dengan pertemuan nanti dengan fasilitasi Bank Indonesia, sehingga ada kerjasama perdagangan perikanan ini, dan kemudian dari hasil ini tadi inflasi, menurut kami inflasi di Pekanbaru bisa kita tekan, dan kemudian inflasi ikan dencis dan kemudian tongkol di Sibolga bisa juga kita tekan. Itu Bang, yang kedua pandangan kami dari kawan-kawan hasil rumusan kami. Kemudian yang ketiga, masalah pariwisata tadi. Dalam konsep kami pariwisata tadi, belum ada paket yang ditawarkan. Belum ada paket yang ditawarkan dari Sibolga maupun Tapteng. Jadi harapannya Bank Indonesia melakukan kajian, kalau orang datang ke Sibolga itu kemana aja? Di Tapteng dan Sibolga, sehingga ada paket yang kita tawarkan. Oke? Kalau ada paket yang ditawarkan, kajiannya bagus kemana-mana, dengan dihubungkan dengan Danau Toba dan dihubungkan dengan Nias, maka paling tidak di Sibolga itu bisa makan 2 malam dia. Ini akan kami jual sehingga UMKM itu bisa hidup. Paket inilah harapan kami, ada kajian dari Bank Indonesia mana-mana saja di objek wisata ini tadi kita jual, dan kita sekaligus untuk memasarkan. Kemudian yang keempat nih Bang, catatan kami juga merumuskan tentang inflasi cabai. Inflasi cabai ini sudah pernah Bank Indonesia membangun komunikasi dengan Humbang Hasil Hutan kalau tidak salah. Setelah itu Humbang Hasil Hutan ini tak jalan lagi. Padahal kita sudah